Oke, sudah jam 7:05. Oke, kita ke akun si Apiknya. Ini apakah kelihatan semua teman-teman? Terlihat, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. oke ya, kita ke akun si Apik semua. Bisa lewat HP, bisa lewat laptop, bisa lewat PC, ya bisa lewat iPad, notebook, terserah kalian lewat mana aja. Nah, habis itu ya, setelah kita bikin akun ya, kemarin saya suruh bikin akun ya. Kita tambah sini ya teman-temannya, diikutin ya, saya ngerjainnya pelan-pelan ya, saya ngerjainnya pelan-pelan. Kita kuliah mentok sampai jam 9 ya, saya ngerjainnya pelan-pelan. Kita tambah ya, tambah ya kan, tambah akun. Nah, di sini ada beberapa sektor usaha ya. Jadi sebenarnya selain si Apik BI ya, itu banyak sekali aplikasi akun ya, tentang pencatatan keuangan ya. Ini yang baru saya dengar di minggu ini, ada sebuah mahasiswa ya yang baru lulus, dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun sudah ada yang menggunakan 2 juta pengguna ya, UMKM menggunakan aplikasinya dia ya. Dia juga semacam akun si Apik BI. Nanti akan saya share ke grup ya. Nanti akan saya share ke grup akunnya apa aja. Nanti ya kurang lebih cara pengerjaannya dia akan sama lah kayak si Apik BI ya. Jadi kalau di si Apik BI, nah nanti di sini ya teman-teman bisa lihat, bisa buka ya. Nah, karena bidang usaha yang mau kita jalankan itu adalah makanan ya. Nah, biasanya itu ke manufaktur ya. Oke, sudah sampai sini ya, sampai ke manufaktur. Jadi sudah sampai ke sini. Nah, silakan masukkan, kalau kan saya sudah ngasih tugas sama teman-teman dari minggu lalu ya. Semoga sudah kalian kerjakan, nyari foto-foto pedagang ya yang teman-teman mau dijadikan tugas. Nah, itu silakan masukkan di sini ya. Silakan masukkan di sini. Oke, silakan masukkan di sini. Nah, silakan sambil bekerja ya. Mana aja ya. Teman-teman silakan sambil bekerja. Oke ya, silakan sambil bekerja. Kita upload ya. Kita upload. Nah, ini berhasil gambar di-upload. Oke, berhasil gambar di-upload. Nah, berhasil gambar di-upload. Nah, ini baca ya, maksimal 4 megabyte. Nah, nama badan perusahaan kita buat di sini ya. Sesuai dengan eh, foto-foto atau tugas yang teman-teman berikan. Misalkan kalau di Tarakan itu kan ada apa namanya?
bakso Pak Iro, bakso mie ayam ABC ya, bakso Pak Gendut. Nah, silakan itu ditulis di sini ya nama badan usahanya. Ya, karena nama saya itu adalah eh, dapur ya, Mbak Kia. Nah, jadi ini ya. Jadi nama badan usaha, namanya ya, nama perusahaan kalian itu ada ini ya. Misalkan ada yang mau mie ayam ABC atau misalkan apa ya, sesuai dengan tugas kalian. Jadi setelah mata kuliah ini diupayakan kalian tidak lagi pusing ngerjain ini ya, teman-teman ya. Diupayakan kalian tidak lagi pusing ngerjain tugas ini. Nah, jadi silakan langsung ditulis ya alamatnya ya. Alamatnya itu di ya di tempat usahanya, nggak usah lengkap-lengkap. Misalkan Jalan Sebengkok Waru ya nomor 15 ya. Atau apa kan Jalan Budidaya Ikan nomor 15 ya. Ya, jadi alamat silakan teman-teman tuh ketik di sini ya. Oke, silakan ketik. Nggak usah lengkap-lengkap. Jadi kalau bisa diupayakan langsung kita praktik ya. Nah, ini karena ada provinsi, berarti nggak usah lah ya. Karena ada kecamatan. Nah, jadi saya begini aja. Ya. Nah, provinsi kita cari Kalimantan Utara, ya. Terus Kota Tarakan, terus karena saya tinggal di Tarakan Barat, terus Karang Harapan. Nah, nomor HP ya, nomor HP itu kalau misalkan teman-teman nggak mau mencantumin, silakan masukkan 12 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Itu kan baru 10, 12 ya. Oke, kalau misalkan teman-teman tidak mau memasukkan nomor HP, silakan seperti ini ya. Terus fax itu juga tidak boleh kosong. Kalau teman-teman nggak punya fax ya, silakan masukin angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, email itu pakai email pribadi kalian terserah ya. Yang penting ada nama email ya. Website ya. Ini kalau nggak ada website, teman-teman cuman bisa nulis begini aja ya. Nah, pemilik ya itu kalau misalkan teman-teman nggak tahu nama eh, pemilik si tukang baksonya atau apa ya silakan. Nah, pemilik di sini ya ini adalah boleh nama kalian, nama lengkap atau pemilik si tukang baksonya. Terserah kalian ya. Kalau nggak tahu pemiliknya tukang baksonya apa, siapa namanya, misalkan bapak siapa ya. Nah, silakan pakai nama lengkap kalian ya, deskripsi usaha ya. Misalkan ya, kan saya tadi ya dapur Mbak Kia. Nah, deskripsi usahanya adalah menjual ya bakso aci khas Sunda, super pedas dan gurih. Nah, ini kata-katanya terserah teman-teman ya. Kalau kalian jualan baju kan nggak mungkin ya. Nah, KTP itu 16, harus 16 digit ya, harus 16 digit. Kalau nggak apa KTP kalian, tulis aja angka 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, jadi di atas ya kita ulangin 1 menit ya, kita ulangin 1 menit. Ini logo ya, kalau misalkan teman-teman sudah berfoto-foto, sudah ngebikin desain ya, karena tugasnya sudah diberikan dari lama ya. Nah, silakan masukin logo, tinggal upload, masukin, terus nama badan usaha. Nah, misalkan tadi ya mie ayam Pak Gendut atau mie ayam ABC atau apa, terserah kalian ya. Nah, alamat badan usaha itu nggak usah lengkap-lengkap karena di sini harus dimasukkan provinsi, kota Tarakan, Tarakan Barat, Karang Harapan, nomor HP ya. Dia harus 12 angka, nggak usah nomor HP, kalian bisa eh, ngikutin cara saya ya. Tapi nanti kalau misalkan ini tugasnya, tapi kalau ini di masyarakat ya teman-teman ya, kalau ini di masyarakat dia harus betul betul ya, nomor HP betul betul, email betul betul, fax betul betul ya. Nah, kalau nggak punya fax ya berarti dia kan kalau tidak ada bintang berarti ya tidak wajib ya. Tapi kalau punya fax dia wajib nulis betul betul ya. Nah, ini pemilik ya, sama KTP juga harus betul-betul ya. Nah, karena ini hanya sebuah tugas ya, jadi silakan aja eh ngikutin cara begini: 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke ya, oke. Kita oke ya. Nah, kita sudah masuk sampai ke tahap ini. Nah, tahap di sini adalah tahap yang paling utama. Kalau misalkan teman-teman di sini salah, ya, ke belakangnya dia akan salah semua. Ya, teman-teman mau membuat pembukuan ya di sini ya. Nah, kita kan tahun 2024 ya, teman-teman ya. Tahun 2024 ya kan. Nah, bulannya sekarang bulan November ya. Nah, jadi di sini pembukuannya ini disesuaikan dengan bulannya teman-teman saat ini. Nah, kalau posisinya bulannya itu bulan Agustus, tahunnya 2021 ya, berarti Agustus 2021 ya, begitu dan yang lainnya ya. Oke, ini kita oke. Nah, kita tadi sudah ter-save ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada, kita sudah punya ini ya. Saya sudah punya yang kita bikin tadi ini ya, ya. Jadi saya sudah punya bikin. Nah, jadinya dia seperti ini. Nah, oke. Ini slide-nya screen sharingnya berpindah-pindah terus kan ya? Dia Iya, tidak tetap Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Pak. betul ya. Soalnya dia tidak tetap di satu titik kan? Selalu bergerak kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, kita berhenti sejenak. Kita tunggu teman-teman yang belum ya selama 1 menit. Nanti setelah sudah, nanti kita buka yang sudah kita buat tadi ya. Oke, sudah 1 menit ya. Oke, kita masuk ya. Nah, silakan buka soal latihan yang saya berikan kemarin ya. Jadi ditambah di sini teman-teman ya. Tolong ini, hei.
Naila, kan tadi saya bilang jangan dicoret-coret. Naila, tadi saya bilang jangan dicoret-coret. Ya, nah, karena tadi teman-teman masukinnya bulan November, ya kan? Nah, makanya tadi jangan sekali-kali salah ya. Nah, karena masukinnya bulan November, nah jadi pendataannya teman-teman ya yang mau dimasukkan itu adalah hasil ya pembukuan di bulan sebelumnya ya. Jadi kita tidak bisa memilih di sini. Nah, sini sudah ada langsung bulan Oktober ya. Nah, sudah ada langsung bulan Oktober ya. Jadi kita tidak bisa langsung memilih Aku zoom nak. ya. Jadi tidak ada langsung memilih. Oke, langsung ya dikerjakan ya. Silakan dikerjakan yang pertama dulu ya. Silakan masukkan kas ya. Yang kas senilai 8 juta. Oke, masukkan kas senilai 8 juta. Jadi nanti tugasnya itu akan berbeda-beda teman-temannya sesuai dengan nama tugas kalian sama kalian nanti misalkan tadi mau bakso atau mie ayam atau es teh atau apa ya. Nah, tapi angkanya yang ada di dalam sini sama ya. Jadi kalian mau ganti nama apa segala macam itu tidak bisa ya karena sudah di save sama sistem ya. Jadi kalian tidak akan kalau kalian tidak mengikuti tugas ini dengan baik ya, kalian tidak akan bisa cuman ganti nama doang karena sistem sudah meng-save ya. Ada tanggal pengerjaan ya, ada tanggal pengerjaan, ada siapa yang ngerjakan itu sudah ter-save semua ya. Jadi ini ya kas ya, kas. Nah ini tanggal 31 Oktober dia otomatis, nggak usah teman-teman ganti. Terus bawahnya lagi ya rekening giro ya. Oke ya. Bawahnya lagi rekening giro. Nah, ya, rekening giro ini ya. Rekening giro. Banknya apa itu di situ ya? Lihat ya. Banknya dia beda-beda. Nah, Bank Indonesia kan ada banyak ya. Ya, Bank Indonesia ada banyak. Nah, dia rekening giro ya. Ini ya, rekening giro. Banknya ada banyak. Nah, pilih bank ya. Dengan tanda ini ya. Nama bank kalian tulis sini ya. Mandiri ya. Rekening giro Bank Mandiri. Nah, nomor rekeningnya berapa, Pak? Kalau kalian nggak punya, kita buat kesepakatan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nama rekeningnya adalah eh, rekening bank ya. Nah, habis itu tulisannya giro sini ya. Tulisannya giro, mata uangnya jangan lupa diganti, teman-teman ya. Nah, mata uangnya jangan lupa diganti karena ada beberapa ya yang kita pakai itu adalah Indonesia, teman-teman ya. Nah, di sini ada tabungan ya, ada giro sama ada deposito ya. Tolong dibaca soalnya itu adalah rekening giro ya. Tolong dibaca rekening giro, nama bank, nomor rekening sama mata kuliah. Nah, ini mata uang juga harus dicantumkan ya. Nah, ini kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Nah, ini kita langsung ya. Berhasil disimpan kan. Nanti dia akan langsung keluar. Nah, langsung keluar. Habis itu uangnya IRD. Nah, saldo awalnya dia langsung otomatis nih keluar ya. Nah, saldo awalnya berapa tadi di keterangan? Ya, saldo awalnya adalah 30 juta ya. Saldo awalnya itu adalah 30 juta. 30 juta ya. Nah, kita sudah punya dua nih teman-teman ya. Sudah punya kas, sudah punya giro ya. Nah, kita tambah yang berikutnya adalah peralatan.
Nah, karena butuh jaringan yang bagus, ya saya di rumah aja pakai WiFi ya. Ini masih muternya lama ya. Nah, peralatan jus buah ya senilai 5 juta. Nah, peralatan jus buah. Oke ya, peralatan jus buah ya karena peralatan jus buah itu adalah barang berharga di aset kita ya. Nah, jadi kita masukkan di aset tetap. Duh, kekunci lagi HP. Ya, dimasukkan di aset tetap. Nah, manfaatnya ya, pilih aset mana dia ya. Nah, nama barang ya di kita semua disesuaikan ya. Jadi semua itu disesuaikan yang ada di kertas atau di grup ya. Kita tulis di sini adalah peralatan jus buah ya. Peralatan jus kebalik seharusnya sorry loncat dulu ya. Saya eh, close dulu ulang. Yang duluan adalah piutang usaha. Jadi dia tidak boleh loncat-loncat teman-teman ya. Sehabis rekening giro piutang usaha dulu. Nah, kita cari piutang usaha. Mana dia? Ini ya. Piutang usaha ya. Piutang usaha. Nah, nama pelanggan karena belum bisa nih ya. Belum bisa keklik ya. Nah, nama pelanggan belum bisa keklik. Nah, kita klik di sini ya. Nama pelanggannya siapa di sini? Restoran Putra ya. Restoran Putra. Nah, alamatnya terserah teman-teman ya. Misalkan jalan ya Sebengkok misalkan ya. Nomor 15. Udah gitu aja lah ya nomor HP tadi ya Tuaga 46 7 8 9 0 1 2. Nomor fax 1 2 3 4 5 6 7. Nah, email ya kita bikin restoran putra at gmail.com ya. Nah, di sini websitenya restoranputra.com. Nah, kontak personnya berarti kan si putranya ini ya, CP-nya siapa ya? Putra ya. Nah, oke ya. Jadi eh, kita ulangi lagi ya. Tadi masuk ke piutang usaha ya. Nah, klik kemudian tulis namanya di sini Restoran Putra, alamatnya terserah teman-teman mau di mana, nomor HP-nya juga harus 12 angka ya. Nggak diisi juga nggak apa-apa, nggak masalah ini ya. Yang penting dua ini dia harus isi yang ada tanda bintangnya dia harus isi ya. Nah, kita save, kita simpan. Nah, berhasil disimpan, baru nanti dia keluar nih sini ya, Restoran Putra ya. Restoran Putra, terus Restoran Putranya itu sebesar 5 juta ya. Restoran Putra sebesar 5 juta. 5 juta diklik berhasil disimpan ya. Nah, Restoran Putra diklik berhasil disimpan ya sebesar 5 juta. Nah, oke, kita tambah berikutnya adalah nah ini tadi yang loncat ya. Peralatan jus buah. Berarti dia masuk ke aset tetap ya. Dia masuk ke aset tetap. Nah, nama asetnya tadi ya
kita tulis di sini peralatan jus buah ya. Kelompok aset ya, ada tulisannya kan di situ kan. Nah, dia masuk ke kelompok yang mana? Nah, kita lihat sini ya. Nanti teman-teman lihat. Nah, apakah ada tulisannya ya? Eh, Peralatan khusus nih ya. Nah, ini ya. Jadi silakan kalau kelompok aset teman-teman cari di sini ya. Nah, di sini ya. Silakan teman-teman buka ya. Nah, lihat di kertasnya itu ada dalam kurungnya. Jadi lihat, nah ini apakah kelompok 3 dia ada alat khusus ya? Silakan teman-teman cek sendiri ya kan. Nah, di sini di bangunan apakah ada alat khusus ya? Silakan teman-teman cek sendiri ya. Nah, di sini nah kan nah, cari yang ada dalam kurungnya alat khusus ya. Kelompok satu cari yang ada dalam kurungnya alat khusus. Nah, ini ya alat perlengkapan khusus ya bagi industri atau jasa yang bersangkutan. Ini masa tahun dia tidak bisa diganti-ganti ya. Nah, nilai perolehannya tadi berapa? Angkanya 12 juta ya. Ya, nilai perolehannya itu adalah 12 juta ya. Nah, ini kita klik. Nah, dia angkanya langsung keluar ya. Oke. Nah, dia sudah ke save. Nah, kita sudah punya tiga nih teman-teman ya. 12 juta, 5 juta, 30 sama 8 juta. Nah, yang nomor 5, utang usaha dibayarkan kepada Bapak Ahmad ya. Cari ya, utang usaha. Utang usaha ya, bukan utang bank ya, tapi utang usaha. Nah, beda loh ya. Utang bank sama utang usaha beda. Nah, utang usaha diberikan kepada Buah Segar Ahmad. Ini ya, eh, Buah Segar Ahmad. Nah, alamat ya, terserah kalian. Kalian mau pakai alamat apa? Ya, karena ini sifatnya wajib ya. Nah, nomor telepon sifatnya tidak wajib ya. Terserah kalian mau isi angka apa. Nah, jadi nih ya, Buah Segar Ahmad at gmail.com. Nah, websitenya. Nah, Buah Segar Ahmad.com. Nah, CP-nya Bapak Ahmad. Oke ya, ini tadi ya utang usaha, terus ditulis Buah Segar Ahmad, alamat terserah kalian mau isi apa, telepon ya, fax ya, terus email ya, website ya, sama kontak person. Nah, sudah masuk ya, kita klik di sini Buah Segar Ahmad, saldonya berapa itu utang usahanya? Utang usaha saldonya sebanyak 10 juta. Nah, saldonya dia sebanyak 10 juta. Nah, kita sudah punya 5 teman-teman ya. Kita sudah punya 5 ya. Nah, kemudian yang keenam itu adalah modal. Yang keenam itu adalah modal. Nah, cari di sini modal.
Modal, 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 modal. Nah ini ya, di bawah ya, modal. Nah, modal langsung ya, nggak ada klik-klikan yang kayak tadi. Modal itu angkanya dia 39 juta. Modal 39 juta sudah masuk. Terus yang terakhir adalah saldo laba. Saldo laba. Saldo laba. Nah, kita cari saldo laba paling bawah itu senilai ya 6 juta. Ya, saldo laba senilai 6 juta. Nah, ini sudah ya teman-temannya kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat ya ada 7 yang sudah kita kerjakan ya. Ada 7 yang sudah kita kerjakan. Ini modal kita ya untuk pengerjaan. Makanya tadi kan di bulan November ya, yang mau kita catat adalah itu bulan November. Nah, ini data keuangan kita sebelum bulan November. Nah, makanya ini jangan sampai salah di sini ya. Kita sudah punya 7 ya. Kita sudah punya 7 saldo laba, modal, utang usaha, aset tetap, piutang usaha, giro sama kas ya. Kita sudah punya 7. Terus ya, kita bisa lihat laporannya di sini ya. Nah, kalian kalau mau lihat hasil kerjaan kalian itu bisa lihat hasil kerjaannya di sini ya. Nanti kalian bisa lihat hasil kerjaannya di sini ya. Nanti kalian bisa lihat hasil kerjaan kalian nanti di sini teman-teman ya. Nah, jadi hasil kerjaan kalian ini bisa lihat di laporan tadi ya, di laporan. Terus bulannya apa tadi? Tahun dulu. Bulannya adalah November ya. Bulannya November. Nah, kita bisa tampilkan ya. Nah, oke ya, ini kita bisa tampilkan di sini ya. Nah, ini kita bisa tampilkan ya. Nah, hasil pengerjaannya ini kalian langsung ekspor ke PDF. Nah, kalian save ini ya. Ini tugas yang kalian kumpulkan tuh. Dia langsung masuk ke file teman-teman. Nah, ini ya buktinya. Dia langsung masuk ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngedit apa segala macam ya, lebih baik jangan ya. Jangan ganti nama ya. Ya, saya sarankan jangan ganti nama. Nah, jadi ini ya. Nah, ini kelihatan teman-teman, ini kelihatan apakah masih tampilannya di Chrome atau sudah PDF? Masih Bro? krom, Pak. Hah? Masih kerum, Pak. Di Masih Chrome krom, ya. Pak. Nah, kalau ketika kita sudah mendownload ya. Nah, nanti ini nanti hasil kerjaannya teman-teman dia akan ini sudah kelihatannya PDF ya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, ini ya nanti dia kelihatan di sini teman-temannya hasil kerjaan teman-teman. Nah, ini yang hasil kerjaan teman-teman ya. Nah, ini hasil kerjaan teman-teman, ini yang kalian save. Nah, jadi diganti ya tolong diganti PDF-nya itu ada laporan neraca ya. Diganti sama nama lengkap kalian, laporan neraca, strip, nama lengkap sama dalam kurung MPM ya. Diganti nama lengkap sama dalam kurung MPM.
Nah, itu yang akan dikumpulkan di sebagai tugas kalian. Jadi ya, diganti langsung laporan neraca dalam strip nama lengkap sama dalam kurung MPM. Nah, itu satu ya yang kalian harus kumpulkan. Nah, angkanya dia harus seperti ini ya. Harus sama ya. Nih ya. Sekalian perhatikan angkanya dia harus sama jumlah aset ya 54.750.000 sama jumlah modal semua adalah 44.750.000. Nah, oke. Nah, itu dia harus sama seperti ini. Nah, kalau kalian sudah mulai mengikuti mengerjakan ini, nanti setelah mata kuliah ini teman-teman akan tidak punya beban lagi. Nah, kita kembali ke tadi. Nah, kita kembali ke si Apik. Jadi ini bentukannya yang ini sudah ke Chrome lagi si Apik tadi, sudah. Sudah, Pak. Nah, oke ya. Nah, ini eh tadi ini yang kalian ekspor ini ya, ekspor to PDF ya. Nanti langsung dia keluar. Nah, nanti tinggal diganti laporan neraca garis strip nama lengkap sama MPM. Nah, karena ini sudah kemudian nah ini kita sudah tahu ya. Kemudian yang mau kita lihat adalah di lembar kedua. Jadi di latihan yang bawahnya ini ya. Nah, soal latihan kedua tadi kan kita sudah ngerjain soal latihan yang pertama nih. Nah, soal latihan yang kedua kita mulainya dari transaksi, teman-teman ya. Kita mulainya dari transaksi. Nah, pokoknya tadi ya setiap setiap pengerjaan teman-teman bisa dicek di sini, teman-teman ya. Setiap pengerjaan teman-teman bisa dicek di sini ya. Setiap pengerjaan teman-teman bisa dicek di sini ya. Caranya kayak tadi, mau lihat laporan ini kan bulannya kapan, kan mau lihat ya tahunnya ya. Nah, kalian mau lihat bulannya kapan ya. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, kalau kalian nanti tiap bulan kan akan ke data tuh kelihatan tek 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 tek. Nah, dia kelihatan ya. Nah, terus kita ke transaksi. Tugas yang pertama adalah di situ apa namanya? Ibu Linda menambahkan modal usaha untuk pembuatan kue sebesar 85 juta ya. Yang terdiri dari ya 85 juta yang terdiri dari ditransfer rekening BNI itu 75 juta dan yang tunai 10 juta. Jadi dia tidak boleh digabung ya. Dia tidak boleh digabung ya. Dia tidak boleh digabung. Nah, bacaannya apa? Modal usaha. Ya, ini sini ya, modal usaha ya. Modal usaha, modal uang ya. Jadi yang pertama kali dikerjakan yang mana? Ya, ditransfer melalui rekening BNI. Nah, sini ya. Angkanya berapa? 75 juta ya. Jangan digabung 85 juta ya, teman-teman. Kalau misalkan ke teman-teman digabung 85 juta, nanti dia hasilnya akan ke bawahnya akan salah karena kita akan berhubungan sama modal usaha. Nah, nanti kan dia ada biaya pengeluaran sama biaya pemasukan ya. Jadi dilihat soalnya dia berbicara apa di transfer. Di sini ada tiga ya. Ada tunai, transfer sama giro. Ditransfer melalui bank BNI ya. Nah, karena data belum ada, kita klik sini ya. Bank BNI nomor rekeningnya 1234567. Nah, mata uangnya jangan lupa ditulis ya. Nanti kalian tulis dolar ya. Nah, nah, bentuknya apa ya? Bentuknya adalah tabungan, bukan giro, bukan deposito ya. Bentuknya adalah tabungan. Nah, disimpan. Nah, Bank BNI lihat ya tanggalnya.
2 September. Nah, 2 September kita ganti ke 2, sekarang tanggal 2 ya. Nah, kita ganti ke 2 ya, November. Ya, 2 November 2024 ya. Nah, kita ganti 2 November 2024 tadi itu 75 juta. Nah, bacaannya apa ini? Keterangannya apa? Ditulis ya, biar nggak bingung. Modal usaha pembuatan kue ya. Catatannya ya. Jumlahnya 75 juta ditransfer Bank BNI tanggalnya 2 November modal usaha pembuatan kue. Silakan teman-teman save ya. Nah, dia akan masuk sini ya. Nah, sukses nih ya. Nah, sudah. Oke. Nah, nah, kita mau kalau mau ngelihat kerjaan kita di mana tadi ya. Kalau mau ngelihat kerjaan kita, nah, ini masuk ya di sini ya. Jadi laporan, terus laporan histori transaksi ya. Terus dia masuk 75 juta ya. Nah, masuk dia 75 juta. Terus yang kedua itu tadi ya modal usaha lagi, kembali lagi tadi ya modal modal uang tunai sebanyak 10 juta. Tanggalnya tanggal 2 November ya. Sama kita ketikannya modal usaha pembuatan kue ya. Modal usaha pembuatan kue ya, 10 juta dalam bentuk uang tunai ya. Nah, sudah. Nah, sekali lagi ya caranya kalau mau lihat pengerjaan teman-teman sudah masuk apa enggak. Nah, dia sudah masuk ke sini ya, teman-teman tuh ya. Oke ya, ini sudah masuk yang 75 juta ya, dalam bentuk debit tabungan. Nah, dia dalam sudah masuk ya dalam bentuk kas. Nah, makanya dia berbeda, teman-teman ya. Nah, dia berbeda. Nah, yang pertama dia sudah selesai. Terus tanggal 2 September lagi itu adalah biaya administrasi, biaya dibayar biaya administrasi umum, administrasi dan umum dengan tunai sebagai berikut ya, transaksi ya, biaya administrasi ya. Cari ya biaya administrasi, pokoknya dia cuman ada di transaksi cuman ada dua, penerimaan atau pengeluaran ya. Silakan teman-teman pelajarin di sini ada dua, penerimaan atau pengeluaran. Nah, biasanya kan kalau dibayarkan, dengan kata dibayarkan atau menambahkan modal, teman-teman tahu apakah masuk ke penerimaan atau pengeluaran. Nah, karena kata awalnya adalah dibayarkan, berarti kalimatnya itu adalah biaya pengeluaran. Nah, masalahnya apa ini? Dicari kolom administrasi dan umum ya. Silakan teman-teman cari di dalam ya kolom biaya administrasi dan umum, dia masuknya ke mana ya. Nah, ini ya beban umum dan administrasi ya. Ini ada beban air. Jadi teman-teman kalau misalkan punya gedung kan pasti kan ada beban air, beban telepon, beban listrik ya, beban bunga ya dari bank biasanya ngutang sama bank.
beban transportasi ya, beban bahan bakar ya kan, habis beli bensin kan mondar mandir tuh kan. Nah, transportasi ya, misalkan pakai ojol gitu ya, Maxim, Grab ya, atau Gojek ya. Nah, ini masuknya ke beban transportasi. Nah, beban sewa gedung ya. Nah, beban tenaga kerja, misalkan teman-teman ngebayar orang ya, misalkan dengan gaji 2 juta, 3 juta atau sejuta ya. Nah, ini masuknya ke dia beban. Nah, karena bacaannya adalah beban administrasi, nah kita masuk ke beban administrasi. Nah, nilainya berapa? Ini kita gabung ya. 1 juta tambah 1 juta tambah 1 juta. Jadi nilainya adalah berapa? 2,8 juta ya. Nah, sini ya. Nah, dengan cara apa dia? Dengan cara tunai ya, pembayaran dengan cara tunai. Nah, di tanggal ingat ya teman-teman, tanggalnya jangan sampai lupa. Ya, setiap pengerjaan tanggalnya jangan sampai lupa. Tanggal 2 bulan 11 ya, 2024 pembayaran. Kau nggak lihat ini orang. Nah, terus tunai. Nah, catatannya di sini apa? Ya, pakaian seragam, pakaian seragam ya sebesar berapa dia? 1 juta ya. Pakaian seragam 1 juta, terus cetakan brosur sebesar, biar teman-teman nggak bingung, silakan bisa kasih titik ya, 1 juta. Terus yang terakhir itu adalah papan papan nama. Nah, sebesar papan nama sebesar 800.000 ya. Oke, nih kita ulang review. Totalnya teman-teman bisa hitung ya. 1 juta tambah 800 sebanyak 2,8 juta. Nah, kita tulis di sini masuknya ke beban umum sama administrasi. Sekali lagi ya, tanggalnya jangan sampai lupa diganti. Pembayaran uang tunai, nah kita ketik di sini ya. Pakaian seragam sebesar 1 juta, cetakan brosur 1 juta, papan nama sebesar 1 juta. Lalu simpan. Nah, baru simpan. Nah, kita mau lihat lagi hasil kerjanya. Nah, kita sudah masuk sini ya, tuh ada catatannya ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah rapi pengerjaannya, dia akan ada catatannya, keterangannya yang warna kuning ini ya. Pakaian seragam sebesar 1 juta, cetakan brosur 1 juta, papan nama 1 juta ya. Nah, beban umum sama administrasi ya 2,8 juta. Nah, dia sudah langsung kelihatan. Ini jangan dihapus ya teman-teman. Kalau dihapus teman-teman masukin lagi ya. Nah, ini yang saya bilang, tanggal dia harus ya diganti sesuai dengan waktunya. Nah, lihat di sini tanggal 2, tanggal 2, tanggal 2. Nanti dia tuh tanggalnya akan berurut. Nah, ketika nanti teman-teman tidak mengubah tanggal ini, padahal yang mau teman-teman data itu adalah bulan November. Nah, ya, misalkan teman-teman tidak tidak mengubah nih, ya. Misalkan saya sudah bulan Januari, nah, tapi teman-teman tidak mengubah. Nah, data yang teman-teman masukkan, misalkan ini ya beban administrasi sama umum, itu dia tidak akan masuk ke historis data teman-teman ya. Makanya sekali lagi tolong angka tanggal disesuaikan dengan bulannya ya. Oke, jangan lupa diganti. Biasanya tuh kebanyakan salah ya. Kebanyakan salah adalah lupa mengganti tanggal. Ya, kebanyakan salah itu dia lupa mengganti tanggal.
Gal. Oke. Terus yang nomor 3 ya. Ada kata lagi. Tanggal 3 September. Dibayarkan. Nah, berarti kalau dibayarkan berarti pengeluarkan. Sewa usaha untuk selama 12 bulan ya. Sewa usaha selama 12 bulan dengan menggunakan giro Bank Mandiri ya. Dengan giro Bank Mandiri ya. Dengan giro Bank Mandiri. Sewa usaha ya. Sewa usaha ya. Tadi beban ya. Masuk beban sewa ya. Senilai berapa tadi tuh? 12 juta. Nah, ini ya tanggal sudah tanggal 3 September. Berarti kita ganti 3 November ya. Nah, dibayar ya, pembayaran caranya bagaimana? Ya, jangan dilihat di soalnya dengan giro Bank Mandiri ya. Nah, giro. Nah, kalau kita transfer nanti dia sudah ada muncul banknya khusus. Nah, karena kita sudah pernah membuat tadi ya, kita sudah pernah membuat bank ATM Bank BNI secara mandiri. Nah, kemudian ini juga sudah membuat giro ya, dia sudah langsung ada karena dia sudah kita buat ya. Makanya dibaca baik-baik di eh, menggunakan giro Bank Mandiri. Nah, sebanyak berapa? 12 juta. Nah, catatannya apa di sini teman-teman ya? Sewa usaha selama 12 bulan ya. Sewa usaha sama 12 bulan. Sekali lagi ya, tadi beban masuk ke sewa ya. Terus nilainya berapa? Tadi nilainya adalah 12 juta ya. Nilainya adalah 12 juta. Tanggalnya jangan lupa diganti 3 September diganti dengan 3 November. Pembayaran ya. Pembayaran ya. Terus rekeningnya di sini ya, rekening ya. Terus angkanya di sini ya. Jangan lupa rekeningnya giro ya. Bank sewa usaha selama 12 bulan. Nah, silakan teman-teman. Ini jangan lupa ya metode pembayaran diganti ya, dibaca sesuai dengan tugasnya. Kalau misalkan dia minta tunai ya tunai, minta transfer ya transfer, minta giro ya giro. Nah, sudah selesai. Nah, ini kita lihat historinya lagi. Nah, sini ya 12 juta nih tanggal 3 November dia akan selalu berurutan. Nah, ini ya sewa usaha selama 12 bulan. Nah, dia ada bacaannya dibayarkan melalui giro. Oke, sudah. Terus yang tanggal 4 September mana dia? Coba dilakukan pembelian bahan material untuk buah segar ya. Nah, pembelian berarti apa katanya? Pengeluaran. Nah, pembelian buah segar ya. Nah, di sini ya pembelian bahan material. Terus secaranya apa ini? Nah, ya melalui transfer Bank BNI. Nah, jadi ada yang melalui kredit, melalui uang tunai ya, sama melalui impor. Nah, ini ya pembelian buah segar. Nah, ini sini sama kayak tadi ya. Ada tunai, ada transfer sama giro. Nah, tadi yang kita minta
di soal ini adalah yang kita minta di soal ini adalah pembelian buah segar ya. Nah, tanggalnya berapa? Tanggal 4 November. Nah, nama pemasoknya siapa, guys? Nah, ini ya, sama nggak nih? Buah segar Ahmad ya. Emak ya nama pemasoknya ya. Buah segar Ahmad ya. Sama kan? Kita tidak perlu ngetik lagi karena tadi yang di awal ya di tugas yang pertama kita sudah ngebuatnya itu. Nah, buah segar Ahmad. Nah, ini sudah ada kan? Nah, dibayarkannya melalui apa? Melalui transfer Bank BNI. Nah, transfer Bank BNI, nih ya kan? Nah, oke ya. Sekali lagi, pemasok buah segar Ahmad, transfer Bank BNI, tanggalnya tanggal 4. Nah, ini barang namanya. Nah, data belum ada, berarti kita tambah ya. Nama barang ya. Di sini adalah buah mangga. Ya, di sini adalah mangga. Nah, kategorinya apa dia? Kategorinya dia adalah buah. Nah, kategorinya buah. Terus harga satuan 25.000 per kilo. Nah, ini ya harga satuan lihat ya. Kilo ya belakangnya 25.000 per kilo harga satuan kilo. Di sini harga satuan ada banyak ya. Ada pieces ya. Saya nggak tahu ini MPR apa. Kalau LTR itu adalah liter ya. Nah, ini satuannya ini pieces ini biasanya buah, ini liter buat yang benda-benda cair. Nah, ini kilo ya. Satuannya kilo. Harga beli satuan. Harga beli satuannya sebesar 25.000. Banyak kan oleh ya. 25.000. Nah, ya kita masukkan di sini kan mangga ya. Berapa jumlahnya? 100 kilo. Nah, dia kan sudah masuk nih. Masuk ya. Nah, oke, ulang ya, ulang. Tolong diperhatikan, ulang. Ini dengan yang kedua, buah jambu ya. Karena kita mangga sudah, jambu belum ya. Tolong diperhatikan, dilihat ya. Jambu ya, ini jambu ya. Sama kayak tadi ya. Bahan material itu adalah jambu. Jambu kategorinya adalah buah karena sudah kita tulis ya. Satuannya itu adalah kilo. Nah, harganya itu adalah 16.000. Ya, harganya 16.000. Ini saya yakin ini mudah. Nah, sudah. Nah, pertanyaannya adalah Pak, kok jambunya enggak masuk di bawah yang keterangan kayak buah mangga ini? Nah, jangan klik tambah lagi di sini, tapi teman-teman klik yang ini. Nah, kita cek jambu ya. Oke ya, jambu jumlah yang dimasukkan berapa? Jambu 150 kilo. Nah, setelah kalian klik, nah dia akan masuk ke bawah di sini ya, teman-teman ya. Dia akan masuk ke bawah di sini. Nah, kemudian yang ketiga, buah naga. Buah naga. Nah, harga satuannya kilo, harga belinya karena buah naga mahal ya, 30.000 per kilo.
Nah, sama lagi Pak. Ini belum masuk buah naganya. Nah, silakan teman-teman klik di sini ya. Buah naga sebanyak beli 300 eh 300 300 kilo. Nah, dia sudah masuk ya. Nah, dia angkanya sudah sama ya. 2.500.000, 2.400.000 sama 9 juta. Nah, catatannya guys ya, jangan lupa ya. Buah mangga 100 kilo ya. Sini ya beli buah mangga 100 kilo sebesar 2,5 juta. Terus beli jambu, buah jambu ya. Berapa? Sebanyak berapa? 150 kilo sebesar 2,4 juta. Terus kemudian beli buah naga. Berapa buah naga di sini? 300 kilo sebesar 9 juta. Nah, ini keterangannya sudah ya. Nah, nanti kalau sudah selesai kita simpan. Jadi cek lagi ya tadi ya. Buah segar, eh, metode pembayaran, buah Ahmad transfer Bank BNI ya. Nah, ini ya. Nah, sampai di sini baru kita save. Nah, hasilnya ya. Hasilnya nah, kita bisa lihat di history, teman-teman ya. Nah, hasilnya bisa lihat di story tadi ya. Nah, masuk dia ya 13.800.000. Nah, saya kasih waktu sekitar 3 menit bagi teman-teman yang ketinggalan.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi sudah sudah sampai buah-buah ya. Oke, sudah kelihatan kembali teman-teman. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Tanggal tanggal 13 September ya. Ini buah-buah dia sudah masuk ya, keterangannya dia sudah masuk di sini ya. Terus transaksi baca ya. Penju eh Penjualan jus sebanyak 2.500 liter ke restoran Putra. Berarti kalau penjualan berarti dia nerima duit. Penjualan berarti dia nerima duit ya. Nah, tadi ya sekali lagi. Nah, ada dua penerimaan sama pengeluaran ya. Penjualan dia berarti kan masuknya ke penerimaan ya. Masuknya mana ini? Dilakukan salah. Penjualan jus sebanyak 2.500 liter ya. Ini ya, penjualan. Nah, berarti kan ini kan katanya kan penjualan terus penjualan jus ya. Jadi penjualan barang jadi ya, bukan aset, bukan utang ya, apalagi ekspor. Nah, tanggalnya berapa, teman-teman? Sekali lagi ya, tanggal itu wajib dirubah. Tanggal 13 November ya. Tanggal 13 November. Nah, bayarannya apa? Ya, tunai di sini ya. Terus, wah, terus ya, restorannya bacaannya di sini ada restoran Putra. Nah, sini ya, restoran Putra. Nah, restoran Putra. Nah, jenis penjualannya secara offline. Metode pembayaran ya, sekali lagi di sini metode pembayaran yang diminta tanggal 13 itu adalah via transfer bank BNI ya. Transfer di sini ada pembayaran lainnya ya. Transfer banknya BNI. Nah, oke ya tadi ya metode metode penjualan tunai, tanggalnya, restorannya. Di sini siapa nama restorannya tanggal 13 ini ada restoran Putra. Penjualan offline, metode pembayarannya adalah transfer. Banknya BNI. Nah, jenis manufakturnya ya. Nah, karena dia belum tertulis ya. Oke, ya ini nggak ada ya. Ini kita nggak bisa klik ya. Ini kan kalau ini bisa kita klik ya tuh. Kita keluar, ini belum klik. Nah, ini kita tambahkan di sini ya. Nah, dia akan keluar di sini ya, teman-teman ya. Nah, nama ya, penjualan jus. Penjualan jus. Nah, aduh, mati. Nah, kategori tadi ya, jus itu apa? Buah ya. Satuannya kilo ya. Satuannya lihat ya, bukan kilo ya. Satuannya adalah liter. Ya, dilihat. Ya, pada tanggal 4 satuannya kilo, tapi pada tanggal 13 dia satuannya adalah liter. Nah, mata uangnya IDR, harga jual satuan. Ya, harga jual satuan itu sebanyak 12.500 ya. Harga jual satuan. Nah, harga jual satuan 12.500. Nah,
pilih item, ya kan, penjualan jus, jumlahnya berapa di sini yang terjual? 2.500. Simpan, nah dia akan masuk ke sini. Nah, dia akan masuk ke tuh ya. Nah, ini dia harusnya sama ya teman-temannya. Nah, nah di soalnya ini dia ada kesalahan ya, teman. Jadi, nah di sini kan keterangannya dia 15.000 ya, teman-teman ya. Nah, harganya kan di sini kan sebanyak 12.000 ya. Harganya 12.000, jumlahnya 2.500 ya. Jumlahnya 2.500. Nah, seharusnya kan kalian pakai kalkulator biasa aja ya. 12.500 dikali 2.500. Nah, itu ya. Kalau pakai kalkulator biasa aja, 12.500 kali 2.500 kalian bisa cek ya. Itu adalah sebanyak 31.250.000 teman-teman ya. Nah, oke. Nah, silakan cek ya. Kenapa kok beda Pak 15 juta? Nah, sedangkan hasilnya 31 juta. Nah, kalian hitung aja ya pakai kalkulator biasa. Nah, 12.500 dikali 2.500 itu berapa? Nah, catatannya apa di sini ya? Penjualan jus sebanyak 2.500 liter. Nah, oke. Tidak ada diskon ya. Nah, simpan. Nah, ini kan karena dia tidak bisa lewat ya, teman-teman ya. Nah, jadi eh, karena tanggal 8, jadi kita rubah ya, dekat-dekat aja tanggal 4 gitu kan. Nah, karena dia tidak bisa lewat, nah kita ubah dia tanggal 4. Di sini kita ubah tanggal 5 ya. Nah, kita ubah dia tanggal 5 bulan 11 ya. Oke. Kita ubah tanggal 5 bulan 11. Nah, ya, dia sudah masuk ya. Dia sudah masuk ke sini tadi. Terus kita lihat laporannya, kita lihat historinya teman-teman ya. Nah, ini ya kita sudah masuk ya, 31.250.000. Kemudian yang berikutnya ya, membayar biaya beban ya, beban listrik, terus ya beban listrik ya, beban listrik, eh apalagi tadi beban telepon sama beban air ya. Nah, ini beban ya. Yang pertama itu adalah beban listrik. Nah, beban listrik tanggalnya ya kita bikin tanggal 5 ya, kita bikin tanggal 5. Bayarannya berapa? Beban listrik 500.000 ya, teman-teman ya. Nah, dibayarkan secara tunai, 500.000. Di sini adalah beban listrik sebesar 500.000 ya. Beban listrik sebesar 500.000 ya, tanggal 5 ya. Kita bikin tanggal 5 bulan 11. Nah, beban listrik sudah. Terus beban lagi apa?
habis listrik, listrik, terus telepon ya, telepon, telepon, telepon. Nah, ini tanggal 5 ya, tanggal 5. Telepon, 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 telepon. Berapa telepon? 400.000 ya? 400.000. Nah, di sini adalah eh, biaya beban telepon sebesar 400.000 ya. 400.000. Ya, betul. 400.000. Nah, yang terakhir itu adalah beban air. Ya, nah, makanya berbisnis ya teman-teman itu harus melihat semua bebannya ya. Jangan tiba-tiba langsung nembak, ah saya mau untung 20% dari modal. Jangan. Karena apa? Kita harus bayar beban listrik, telepon, air, gaji karyawan, ya utang dan segala macamnya. Baru nanti dimasukkan apakah kita mau untung 10%. Biasanya ya, ya biasanya kalau yang mau usahanya itu lancar ya setelah kita menghitung biaya semuanya itu ya. Nah, biasanya perusahaan itu hanya mengambil 10 sampai 15%. Nah, kalau dia mau berputarnya dia cepat. Nah, kalau misalkan dia mau berputarnya lambat gitu ya, silakan di atas itu mau 20%, mau 30% terserah, tapi pasti akan berputarnya dia akan lambat. Nah, dengan kalian keuntungan yang sudah kalian hitung semua ini ya, itu hanya 10%. Nah, yakin saya, itu akan berputarnya uangnya itu akan berputar cepat. Ya, biaya cash flow antara pemasukan sama pengeluaran itu cepat. Nah, kalian akan per bulan dapat 10% yang sudah bersih. Misalkan modal kalian semua itu 100 juta gitu ya. Modal kalian semua itu 100 juta. Nah, kalian sudah hitung semua segala macam. Nah, kalian akan dapat 10 juta itu bersih. Tapi kalau misalkan kalian lambat, untung kalian gede gitu kan, ya harga jual kalian tuh mahal pasti kalian cuma untung 5 juta kah 3 juta kah, nah itu kan akan sangat disayangkan. Nah, biasanya metode orang-orang itu seperti itu, keuntungannya sudah dihitung segala macam dia tidak lebih dari 10 sampai 15%. Nah, kalau sudah di atas itu sudah menurut saya bahaya gitu ya. Nah, tadi ini apa, telepon ini ya, beban air ya, beban air tanggal 5, berapa di sini angkanya. Ban air dia 300.000 ya, 300.000 ya, 300.000 ya sini ya. Biaya beban air sebesar Rp 300.000 ya. Nah, oke, simpan, Mbak, simpan. Nah, kita lihat histori yang kita kerjakan. Ya, nah, tadi ya tanggal 5 ini penjualan jus kita dapat uang sebesar 31 juta. Nah, tanggal 5 juga kita melakukan biaya pengeluaran ya. Beban listrik 500, beban telepon 400, beban air dia 300. Selanjutnya, karena kalian punya karyawan ya. Nah, karena kalian punya karyawan, nah masuk lagi ke biaya beban tenaga kerja ya. Nah, beban tadi ya, beban tenaga kerja ya. Berapa duitnya di situ? Mana dia? Sebanyak 6 juta ya. Tanggalnya kita bikin tanggal 5 teman-teman ya. Kita bikin tanggal 5. Pembayarannya secara apa? Transfer ya, melalui bank BNI ya. Tadi sekali lagi ya dicek ya pembayarannya, sorry, gaji ya. Saya kira bawahnya. Nah, secara tunai ya. Secara tunai. Nah, sebanyak 6 juta. Nah, ditulis ini apa? Buat
pembayaran pembayaran gaji dua orang karyawan ya. Gaji dua orang karyawan. Oke, tanggal 5 bulan 11 pembayaran gaji dua orang karyawan. Oke ya tuh. Oke, pembayaran gaji dua orang karyawan masuk tunai nanti kita cek lagi di laporan. Nah, masuk ya tanggal 5 ya pembayaran gaji. Jadi tanggal 5 kita dapat uang 31 juta, kita juga ngebayar gaji karyawan, listrik dan yang lainnya. Masuk lagi sekarang tanggal 6-nya ya Ibu Linda mengambil dari perusahaan untuk keperluan pribadi yang ngambil uang ya berarti ya. Berarti kan narik berarti pengeluaran ya dia ngarik uang ya. Ibu Linda mengambil uang dari perusahaan ya untuk keperluan pribadi sebanyak 8 Cabut juta tuh. ya. Ibu Linda Dia kalau terlepas itu mati. uang sebanyak 8 juta ya. Ya, jadi kan karena ada kata mengambil uang berarti kan dia masuk pengeluaran. Nah, maksudnya dari mana nih, Pak? Mengambil uang dari perusahaan. Lihat ya, kalau mengambil uang dari perusahaan berarti dia narik modal, teman-teman ya. Kalau dia ngambil uang ya, secara akuntansi ngambil uang dari perusahaan, dia berarti narik modal, ya, narik modal. Nah, berapa duitnya di sini? Ngambil uang dari akuntansi berapa duitnya? 4 juta ya. Nggak kurang kan? 4 juta ya. Secara apa ya? 4 juta secara eh, dari Bank BNI ya. Berarti tanggalnya tanggal 6 ya. Tanggal 6. Nah, secara mengambil uang dari Bank BNI. Berarti secara Bank BNI itu secara apa? Transfer ya. Nah, ini ya. Jadi mengambil uang ya. Sini untuk keterangan mengambil dana ya pribadi ya mengambil dana pribadi ya untuk keperluan pribadi ya mengambil dana pribadi. Nah, untuk keperluan pribadi ya mengambil dana pribadi untuk keperluan pribadi tanggalnya tanggal 6 ya mengambil dana pribadi untuk keperluan pribadi. Nah, sudah ya ditransfer ya melalui Bank BNI. Nah, ini kita lihat laporannya. Nah, sini ya tanggal 6. Nah, kita masuk 4 juta. Nah, kemudian bawahnya lagi. Ibu Linda membayar hutang usaha ke Buah Segar. Nah, berarti membayar hutang itu adalah pengeluaran ya. Ya, pengeluaran. Oke, ya dicari nih membayar hutang usaha ke Buah Segar ditransfer ya. Nah, cari ya membayar utang
membayar utang usaha. Kita cari di sini ya, membayar utang usaha. Nah, ya, biasanya apa di sini membayar utang usaha ya? Cari di sini ya. Biaya materi pembelian kan bukan ya karena kita nggak beli barang. Eh, Kewajiban ya. Terus kita pembelian aset, kita tidak beli aset. Terus beban tadi tidak ada ya. Beban tidak ada. Terus penghapusan piutang ya karena itu bukan itu. Terus setor bank, pemindahan rekening. Nah, beban dibayar di muka. Ini juga bukan ya. Nah, masuknya adalah kewajiban ya. Masuknya adalah kewajiban. Nah, masuknya kewajiban. Terus, nah yang mana? Ini kan ada tiga, ada empat ya. Pelunasan pembelian kredit, pelunasan utang, pelunasan utang beban sama yang ini ya. Hutang usaha buah segar ditransfer di bank ya. Masuknya ke pelunasan utang kredit. Nah, di sini silakan masukkan nama pemasoknya karena sudah ada kan ke buah segar ya. Ahmad ya, buah segar Ahmad. Nah, sisa utangnya berarti kan 10 juta ya. Nah, ditransfer sebanyak yang dibayarkan sebanyak 8 juta. Nah, caranya bagaimana, teman-teman? Caranya ditransfer melalui Bank BNI. Nah, tanggalnya ya, jangan lupa ya, tanggal 6. Nah, keterangannya sini ya, pelunasan hutang. Ya, pelunasan hutang kepada buah segar Ahmad ya. Tadi ya, untuk yang Ibu Linda membayar utang masuknya yang tadi, terus masukkan pelunasan utang pokok dimasukkan semua ya, dimasukkan angkanya 8 juta. Nah, baru kita simpan. Oke. Nah, di sini masuk ya dia angkanya 8 juta pada tanggal 6 November. Nah, kemudian Ibu Linda menerima uang, ya. Berarti kan kalau menerima uang berarti yang katanya menerima berarti kan pemasukan ya dari restoran Putra yang ditransfer sebesar 4 juta ya. Ya. Nah, menerima uang dari restoran Putra. Berarti kan cuma ada segini doang ya, penjualan ya. Terus pembayaran utang dari pelanggan, ya kan? Pembayaran utang dari pelanggan, nama pelanggannya siapa? Restoran Putra. Ya, sisa uangnya kan tadi 5 juta tuh ya. Nah, jumlah yang dibayarkan berapa? 4 juta. Ya, ditransfernya melalui apa? Giro. Ya, dibaca ya. Transfernya melalui giro. Nah, banknya apa kalau giro? Banknya berarti B. Mandiri. Tanggalnya berapa? Tanggal
7 November. Nah, di sini adalah penerimaan ya uang dari restoran Putra ya. Oke, penerimaan dari restoran Putra ya. Nah, simpan. Kita lihat ke sini ya. Nah, masuk ya 4 juta ya penerimaan restoran Uang Putra. Dan yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah melakukan stock of name. Nah, cari di sini teman-temannya stock of name. Nah, ini ya bahan stock of name. Nah, tanggalnya tanggal 8 ya, karena kita tanggal 8 melakukan stock of name, nama barang itu adalah di ini ya, diurut. Nah, yang pertama buah mangga, kan mintanya buah mangga tuh. Buah mangga ya, jumlah stoknya tanggal 8 ini nggak usah diganti karena emang nggak bisa diklik tuh ya, nggak bisa diklik. Nah, jumlah stoknya ya ditulis buah apa tadi ini mangga ya 20 berarti ya. Nah, 20 kilo ya kan. Nah, catatannya di sini adalah buah sorry, stok of name buah mangga. Ya, ini ya buah mangga, stok of name buah mangga, simpan. Terus lagi top of name yang kedua adalah buah jambu. Ya, buah jambu 25 kilo. Ya, stok of name buah jambu. Ya, stok of name buah jambu. Oke, save 25 kilo ya. 25 kilo. Terus yang terakhir itu adalah buah naga. Ingat ya, tanggal jangan lupa diganti ya. Buah naga selisihnya 20 kilo. Nah, stok of name buah naga. Save. Nah, ini hasil kerjaan semua, kerjaan teman-teman semuanya. Ya, ini hasil kerjaan teman-teman ya. Nah, ini ya hasil kerjaan teman-teman tadi ya, stock of name ya. Oke ya, ini ya. Penjualan hutang nggak ada kan, stock of name. Masuk ke sini ya, tanggal pilih, nanti tinggal simpan ya. Terus habis itu, nah ini sudah selesai. Nah, yang mau dikumpulkan berikutnya itu adalah, ya kan? Nah, nah ini yang sudah gabungan semuanya teman-temannya. Jadi dia sudah gabungan tadi sama ya diekspor di PDF ya. Nah, kita ekspor ya. Nah, dia
Harusnya dia begini. Nah, ini karena ada tadi ya, kita bisa lihat di sini. Lihat di sini kan dia ada penyusutan ya. Dia dia dikira-kira di soal ini ya, kira-kira kalau melihat ini kan penyusutan. Nah, kira-kira saldo labanya di sini adalah, boleh dikatakan teman-teman ya, melakukan bisnis ini adalah rugi teman-teman ya. Jadi nah, kalian bisa kelihatan nih di sini apakah bisnisnya teman-teman rugi apa enggak. Nah, kelihatannya dari mana, Pak? Nah, kita bisa mengecek ini semua ya. Nah, asetnya teman-teman 124 juta, kemudian modalnya 122 juta ya. Nah, saldonya ya minus 1.400.000. Nah, makanya tadi saya katakan ya, kalian misalkan beli barang di orang, misalkan jadi reseller gitu kan. Nah, atau mau jualan misalkan tadi bakso aci sudah punya tempat. Nah, saya mau jualan bakso misalkan 15.000, tapi kalian tidak menghitung biaya listrik, biaya air, ya, karyawan dan macam-macam. Nah, 15.000 itu kalian mau naikin, naikin lah, mau untung 2.000 jadi 17.000. Nah, seharusnya kalian hitung itu semua, baru nanti kalian hitung ya, kalian cari keuntungan 10%-nya ya. Kalian cari 10%-nya. Nah, nggak usah banyak-banyak. Kalau di atas itu biasanya pelanggan tidak akan, konsumen dia tidak akan beli ke tempatnya kalian ya. Nah, ini dengan melihat ini aja dia minus ya. Jadi ini contoh soal yang melihatkan bisnis yang teman-teman lakukan itu adalah minus ya. Jadi makanya dilihat sekali lagi. Jangan misalkan beli modal apa segala macam, modal kalian 15.000 buat bikin bakso. Nah, kalian jual 17.000 ya jangan. Atau nih kalian hitung dulu semua segala macam, ternyata modal sama pengeluaran dan segala macam kalian harus menjual misalkan seharga 19.000 ya. Itu sudah dihitung tuh listrik, air dan segala macamnya. Nah, 19.000 nih. Nah, kalian kan berarti kan rugi 2.000 ya. Rugi 2.000. Nah, seharusnya minimal yang harus kalian jual itu kalau mau tipis penghasilan tapi konsumen tetap akan beli terus ya, kalian jual 20.000. Kalau mau mahal semahal-mahalnya, mentoknya bakso ya 21.000. Nah, kalau misalkan kalian jual bakso misalkan 25.000, kalian sudah hitung itu 19.000. Nah, orang yang beli paling cuma satu 2 3 doang ya. Boleh dikatakan tidak sebanyak yang kita jual cuma 21.000. Nah, kelihatannya sih sedikit 4.000, tapi kalau misalkan dikali banyak ya kan, dengan konsumennya yang lebih memilih dengan harga sama kualitas, dengan kualitas sama harganya jauh beda lebih murah 4.000 ya, orang pasti akan memilih yang 21.000 ya. Nah, jadi dilihat di situ teman-temannya, jangan kita melakukan berbisnis dalam berwirausaha. Saya punya modal 15.000 buat bakso, tapi saya belum menghitung biaya karyawan, listrik, dan yang lainnya. Saya mau jual 17.000. Nah, ternyata pas yang dihitung, sekali lagi itu ada 19.000. Oke, itu untuk pengerjaan tugas hari ini, teman-temannya. Pengerjaan tugas hari ini, karena sudah jam 9, nanti saya akan berikan link YouTube-nya. Terus saya akan share ke teman-temannya, share ke teman-teman. Oke. Nah, jadi itu silakan saya mau mengecek di sini ada 74 orang, silakan di on kamera, saya mau bikin foto ya. Jadi buat bukti kalian itu masuknya jam berapa sampai akhir dia ada, kalian itu ada apa enggak ya. Silakan ya, saya tunggu 1 menit on kamera. Berarti kalau tidak on kamera kalian saya anggap tidak kuliah.